Halo semua, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2. Sebelum itu, ada yang tahu tidak? Apa kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono? Kebijakan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono episode 2. 1. Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. 2. Menganut konsep trias politika. 3. Sistem kepartaian. 4. Menerapkan politik luar negeri dengan ciri sebagai berikut. Pertama, terbentuknya kemitraan-kemitraan dengan negara-negara lain diantaranya adalah Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri bersifat pragmatis, kreatif, dan opportunities. Artinya, Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja, baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. Selanjutnya, konsep truth, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip truth inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya. Dampak positif pemerintahan SBY. Dalam 10 tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi masih tinggi. Sektor investasi meningkat dari 23% pada 2004 menjadi 31% pada 2013. Presentasi angka kemiskinan pada 2004 16,7%, pada 2014 menjadi 11,47%. Presentasi pengangguran pada 2004 yaitu 9,9%, pada 2014 menjadi 6,7%. Kemudian pada bidang pendidikan dilaksanakannya program beasiswa yaitu bidik misi. Kemudian adanya BPJS, listrik dan konektivitas antar wilayah mengalami peningkatan. Kemudian pada masa Orde Baru, pembangunan jalan mencapai 345 km dan pada tahun 2013 mencapai 501 km. Kemudian, kekuatan ekonomi nomor 10 dunia 2014 versi Bank Dunia dengan indikator PDB dan daya beli. Yang terakhir, sektor perumahan, komunikasi, serta pariwisata pun tumbuh. Dampak negatif pemerintahan SBY bagi Indonesia. Yang pertama, kementerian khususnya yang terlibat skandal korupsi, contohnya Kemenpora dan Kemendiknas. Yang kedua, pemerintah gagal menyelesaikan kerut-marut masalah TKI. Yang ketiga, tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Yang keempat, produktivitas kinerja menterinya di KIP Jilid 2 menurun. Yang kelima, proses penyelesaian kasus mafia pajak sangat tebang pilih. Nah, selanjutnya ada pendapat dari kami. Menurut pendapat kami, kebijakan pemerintah SBY sebagai presiden cukup bagus karena Indonesia dapat menjaga stabilitas dan kondisi makroekonomi yang relatif baik. Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Utang negara juga kini telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Indonesia telah berhasil mencetak sejumlah prestasi ekonomi dengan anggaran pembangunan mencapai 1.842,5 triliun dan Indonesia telah menjadi anggota G20 sehingga posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah, di mana G20 di abad ke-21 ini telah menjadi forum utama untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Namun demikian, pemerintahan SBY belum maksimal dan masih banyak yang harus diperbaiki, seperti diplomasi kerjasama di bidang ekonomi mendorong liberalisasi dan merugikan petani, nelayan, buruh, perempuan, serta usaha rakyat kecil. SBY tidak memenuhi harapan rakyat mengenai pemberantasan korupsi, mafia hukum, serta politisasi di berbagai bidang yang pernah menjadi slogan kampanye penting dari partainya. Dan beberapa anggota Partai Demokrat sendiri terlibat dalam skandal korupsi dan banyak pemerintahan daerah yang diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua pemerintahan SBY. Kesimpulan, kebijakan pemerintah SBY sangat berpengaruh besar terhadap negara Indonesia. Kebijakan pemerintah SBY tersebut ada yang mempengaruhi secara positif seperti di bidang ekonomi dan ada juga yang malah memperkeruh keadaan negara Indonesia seperti di bidang politik yang kebanyakan para anggota pemerintah banyak melakukan korupsi.